iya, ini saya rencananya mau melakukan supervisi, Pak. Nanti sore. Jadi ada hal-hal yang ingin saya lihat dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Kira-kira Bapak akan membawakan kompetensi apa ya, Pak ya? Kebetulan materi kami itu tentang masalah sosial. Tadi kompetensinya adalah siswa mampu untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dari pandangan sosiologis. Oh gitu. Kemudian tujuan pembelajarannya kira-kira seperti apa? Ya, sesuai dengan kompetisi itu sudah jelas ada tujuannya, di mana setelah pembelajaran ini siswa itu mampu setidaknya untuk mengatasi masalah sosial di lingkungan dia sendiri terlebih dahulu. Oh gitu. Berarti ada indikator ketercapaian. Iya. Jadi ada nggak ketercapaian dari pembelajaran Bapak ini seperti apa indikatornya? Indikatornya yang pertama, di samping dia mampu, dia juga bisa untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Dan dia juga mampu untuk menjelaskan tentang masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Begitu ya Pak ya. Berarti nanti sore pas pembelajaran Bapak saya masuk ya Pak ya. Oke, Miss. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, siap semuanya? Apa kabar hari ini? Baik, ya. Semuanya hadir? Oke. Ini siapa, mana si Eki, mana nih? Bolos? Sakit atau bolos? Bolos ya. Jangan sampai diikutin ya. Ini hal-hal seperti ini tidak boleh kita ikutin. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa, ya. Coba ketua kelas dipimpin doanya. Pilih ya. Marilah kita berdoa sesuai keagamaan masing-masing berdoa. Ya, jadi dengan diawali doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal sampai akhir lancar ya. Ya, dan ada makna yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita. Oke, nah sebelumnya pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang apa? Masalah sosial. Nah, ada yang masih belum paham tentang masalah sosial? Tidak? Paham ya? Semuanya sudah paham ya? Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita itu tentang bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari masalah sosial. Oke? Nah, namun masih semangat nggak? Masih? Nah, untuk lebih semangat lagi, kita akan makan lagi semangat kita dengan ice breaking. Oke, saya harap semuanya berdiri ya. Coba berdiri. Biar coba di berdiri ya. Ice breaking dulu kita agar lebih semangat dalam belajar. Ya semangat. Mister, kalau untuk lampu gimana sih? Boleh, tutup aja. Ya, ya, semua ikutin ya. Ayo semua.
sudah membahas tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, kita mau tanya nih, ya, siapa yang masih ingat tentang apa yang dimaksud dengan masalah sosial? Ayo, apa masalah sosial? Sebuah perilaku yang menyimpang. Oke, ada lagi? Oke, suatu keadaan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Oke, apa untuk kawan kita? Nah, itu tentang masalah sosial. Nah, di mana pada siang hari ini kita akan membahas tentang contoh-contoh dari masalah sosial. Namun ada tujuan yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran ini, karena kita memakai yang namanya model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nanti kita akan dihadapkan kepada suatu masalah. Nah, jadi kalian nanti akan Mister kasih masalah per kelompoknya yang akan kita carikan jalan keluarnya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang kita harapkan setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model Problem Based Learning, tahapan mengamati, nanti kita akan disuruh untuk mengamati, ya, menanya, mengumpulkan informasi, menegosiasi dan mengkomunikasikan. Peserta didik dapat menyajikan. Jadi kalian sajikan nanti hasil-hasil diskusi yang sudah kita lakukan nantinya. Terus mengkomunikasikan hasil analisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusif sosial di masyarakat dari sudut pandang pendekatan sosiologis serta menerapkan kerjasama. Nah, jadi di dalam proses diskusi kelompok nanti yang kita ambil nilai itu adalah pertama nilai kerjasama, yang kedua ada nilai disiplin, yang ketiga adalah nilai tanggung jawab. Ada juga nilai peduli. Nah, jadi di dalam nilai-nilai ini ada namanya sikap-sikap gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, taat menjalankan agama. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Oke, bisa dipahami? Namun seperti biasa, ya, setiap akhir pembelajaran Mister akan kasih kuis nantinya. Jadi kalian harus paham, ya, harus berdiskusi dengan baik supaya kuis ini bisa berjalan lancar. Nah, kuis ini hanya terbatas, ya. Jadi siapa hari ini yang beruntung itulah yang mendapatkan nilai. Oke, bisa? Oke, sebelum kita masuk kepada kelompok, coba diperhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Menggambar-gambar. Oke, gambar apa? Karikatur. Gambar apa nih? Grafiti. Oke, grafiti, ya, anggap aja grafiti. Nah, jadi dari gambar tersebut ini merupakan salah satu contoh dari masalah sosial. Itu disebut dengan kegiatan vandalisme. Nah, pertanyaannya Mister, kenapa gambar tersebut bisa dikatakan sebagai masalah sosial? Karena apa? Karena merusak properti umum. Oke, bagus. Aku dulu sekian. Ya. Terus apa lagi? Mengapa ini bisa dikatakan sebagai masalah sosial? Karena ini penggambaran secara ilegal. Oke, apa lagi yang perlu dilihat? Nah, ini merupakan salah satu contoh dari masalah sosial. Kenapa demikian? Ya, kan banyak yang bisa kita lihat di jalan-jalan. Sekarang kan ada gambar-gambarnya yang diperbolehkan. Itu disebut dengan apa? Mural atau mural? Mural, ya. Mural ini berarti kita diizinkan untuk menggambar pada tempat-tempat tertentu. Kalau ini kan tidak, ini adalah tempat umum. Oke, tempat umum. Nah, apa kira-kira dampaknya untuk orang banyak nih kalau kita menggambar di tempat umum seperti ini? Ayo. Karena merusak lingkungan pemandangan.
Intinya itu akan merusak yang namanya estetika lingkungan. Oke? Ada yang perlu tanyakan sampai di sini? Tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan untuk diskusi kelompok. Nah, jadi Mister akan membagi kita menjadi 3 kelompok diskusi. Kalian boleh memilih sendiri anggotanya, namun jangan lupa harus seimbang. Oke, silakan. Ya, silakan kelompok. Langsung aja dibuat kelompoknya, silakan. Oke, silakan satukan mejanya. Oke, kita angkat ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, di sini ada LK yang harus kita kerjakan. Di mana kita jelaskan dulu. Ini terdiri dari 3 gambar, ya. Terdiri dari 3 contoh gambar masalah sosial. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Sedangkan perintahnya itu sama. Nah, jadi kalian harus menganalisis ya. Silakan dianalisis. Jangan lupa ditulis nama masing-masing anggota kelompok. Langsung di kertas ya, Pak? Ya, boleh. Langsung aja di kertas ini jawabannya. Oke. Dengan satu menutup presentasi ini, tak kelihatan begitu kota, jangan lupa berbagi lakukan. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Ya. Oke, semua kelompok sudah tampil ya. Nah, tadi pembahasan kita di kelompok pertama itu tentang kriminalitas. Nah, banyak contoh-contoh kriminal yang ada di daerah kita sendiri atau wilayah kita sendiri. Jadi berdasarkan upaya-upaya yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam masyarakat. Oke, yang kedua tadi kan tentang apa? Kemiskinan. Banyak kemiskinan yang bisa kita lihat di daerah kita, ya kan? Nah, apa penyebabnya? Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Banyak faktor penyebab dari kemiskinan tersebut. Maka kita sebagai generasi penerus, ini adalah tugas kita untuk menuntaskan masalah-masalah ini. Ya, salah satunya dengan cara belajar dengan baik. Oke, yang terakhir ada apa tadi? Kenakalan remaja. Ini adalah pengaruh-pengaruh dari lingkungan ya, yang ingin mendapatkan tadi gengsi atau nama tadi kan. Nah, jadi kita sebagai pelajar yang baik jangan ikut-ikutan kepada hal-hal yang seperti ini. Gitu. Oke, berdasarkan hasil diskusi tadi, berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, lihat, coba disimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti ini. Kita harus mempelajari tentang masalah sosial. Tadi yang macam masalah sosial yang kita bahas, yang prestasi dan kriminalitas, kenakalan remaja, dan juga kemiskinan. Oke, yang lain? Silakan. Angelin akan menjawab pertanyaan dari Mister. Di sini ada teka-teki. Angelin mau nomor berapa? Mau yang mendatar atau yang menurun? Mendatar ini ya. Oke, pertanyaannya. Jadi kalau bisa menjawab nanti, maka warnanya akan menjadi hijau. Ya, kalau kita dia akan kuning. Oke, pertanyaannya yang mendatar. Kebijakan pemerintah yang menaikkan komoditas harga beras menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Deskripsi tersebut menunjukkan adanya kemiskinan apa? Oke, struktural. Mari kita lihat benar tidak struktural. Oke, benar ya. Untuk Angelin. Nah, selanjutnya kita lanjutkan siapa yang beruntung pada siang hari ini. Oke, coba Pelangi ya. Pelangi mau nomor berapa Pelangi? Mau yang mana?
Menatap ini. Oke, kita lihat. Pertanyaannya adalah, terdapat sebuah jarak di bidang ekonomi antara salah satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Salah satunya disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan di daerah disebut dengan apa? Bisa jawab? Bisa dijawab? Oke. Nah, jadi inilah nama-nama yang beruntung pada hari ini, ya. Jangan berkecil hati, untuk yang selanjutnya kita selalu adakan setiap akhir pembelajaran kita akan adakan kuis seperti ini. Oke, aplaus untuk kita semuanya. Jangan lupa dengan pembelajaran pada siang hari ini kita ambil maknanya. Di antaranya tadi kan banyak masalah-masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Jadi kita sebagai generasi penerus, ini adalah tugas kita untuk menuntaskan dan menjaga daerah kita atau wilayah kita dari segala bentuk masalah-masalah sosial yang ada. Nah, kita refleksi hari ini, apa yang kalian rasakan, perasaannya seperti apa setelah mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Senangkah, bahagiakah, atau tidak sama sekali? Senang. Senang? Ya, terima kasih ya. Jadi mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada kali ini, ya. Akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Oke, sebelum ditutup silakan Vidya untuk menutup dengan doa. Selamat sore, Mr. Putra. Sore, Miss. Tadi kita sudah di dalam kelas, sudah masuk. Saya melihat menarik sekali pembelajaran Mr. Putra mengenai sosial tadi. Dan itu seperti yang Mr. Putra buat, katakan tadi ketika saya menanyakan tentang kompetensi itu ya Pak Putra ya, itu sangat menarik ya kalau diangkat ya. Oke Ya. Pak. Saya ingin tanyakan sesuatu untuk Bapak, ini berapa persen ketercapaian ketika Bapak mengajar dengan siswa hari ini, berapa persen ketercapaian dengan kompetensi yang Bapak lakukan? Kalau untuk ketercapaian mungkin bisa dibilang 90% ke atas lah, Miss. Kenapa? Karena sesuai dengan metode yang sudah saya buat hari ini, itu metodenya di mana anak itu mampu untuk bekerja sama satu sama lainnya. Samping itu untuk membuat kreativitas anak segala macam, saya di akhir pembelajaran saya membuat TK-TK, Miss. Karena di awal sudah saya bilang sama anak, dalam proses pembelajaran dia harus diperhatikan karena di akhir ada yang namanya TK-TK nanti untuk nilainya. Bagus ya Pak ya. Teka-teki tadi saya juga melihat bahwa teka-teki yang Bapak lakukan itu menarik sekali ya. Yes. Jadi anak-anak sangat ini ya Pak ya, antusias ya Pak ya. Dari teka-teki yang Bapak lakukan itu, apakah anak-anak dapat menerapkan apa related dari teka-teki tersebut sehingga anak-anak bisa menerapkan di kehidupan mereka, Pak? Ya, kalau menurut saya setelah apa yang sudah saya buat di dalam permasalahan sosial itu kan ada berbagai metode untuk mengantisipasi permasalahan yang ada atau metode upaya-upaya penyelesaian masalah. Dari metode-metode yang sudah mungkin saya ajarkan, mereka mampu menerapkannya di dalam masyarakat nanti. Menarik ya Pak ya. Ada kendala nggak Bapak temukan di kelas Bapak, seperti ketika Bapak mengajar kemudian ada anak-anak yang berbeda, kemudian cara mereka menangkap apa yang Bapak jelaskan itu berbeda, ada nggak kendala di situ Pak? Atau penilaian sendiri seperti apa? Oke, di setiap ruangan pasti ada anak-anak yang berbeda, itu pasti. Kenapa? Karena kan masing-masing anak itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuman untuk supaya dia combine semuanya, saya mengkelompokkan anak ini yang tidak aktif dengan kelompok yang aktif, ya. Seperti itu. Gitu. Supaya dia juga terbiasa untuk mengeluarkan pendapat dia di dalam diskusi nantinya. Oke, kalau boleh saya tahu, apa indikator Bapak membuat pengelompokan aktif dan tidak aktif itu, Pak? Berdasarkan di absen, itu kan ada yang namanya audio, ada yang namanya kinestetik. Saya potong-potong. Oke,
Berdasarkan indikator apa Bapak mengelompokkan aktif dan tidak aktif tersebut Pak di kelas Bapak? Karena di absen kami itu sudah ada Miss yang namanya anak-anak itu dia termasuk kinestetik, visual dan audiovisual Miss. Begitu ya, Ya. kita sudah lakukan Sudah ya Pak ya, lakukan. di program kita memang sudah ada seperti itu. Ya, Miss. Jadi menangani anak yang kinestetis itu dan audio dan visual itu seperti apa Pak di ketika di pembelajaran? Tadi sih sebenarnya overall saya sudah melihat, tapi spesifiknya seperti apa? Oke, mungkin sesuai dengan minat dan bakat mereka, Miss. Nah, nanti dalam penugasan saya tidak menyamaratakan tugas tersebut sesuai dengan minat dan bakat. Contoh, kalau dia visual, dia boleh untuk menggambar atau segala macam. Kalau dia audio, dia boleh merekam video audionya sendiri, Miss. Nah, kalau yang kinestetik mungkin dengan cara dia mensosiodramakan pembelajaran sudah yang berlangsung. Berarti penugasannya hasilnya Bapak bebaskan ya, Ya. mereka sesuai dengan minat mereka ya. Ya. Oke, mantap ya Pak, luar biasa. Saya juga melihat dari proses Bapak mengajar juga cukup baik ya. Kira-kira ada nggak Pak yang mau dikembangkan dari proses pembelajaran Bapak ini? Yang namanya proses pasti banyak kekurangannya, Miss. Ya, jadi saya berharap untuk kedepannya bagaimana saya bisa memilih model pembelajaran itu sesuai dengan bakat dan minat anak. Itu kedepan saya yang ingin saya kembangkan, Miss. Kira-kira bagaimana cara Bapak mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan minat? Berarti Bapak ingin melihat terlebih dahulu minat seperti apa, kemudian Ya. relatif dengan pembelajaran. Benar. Gimana kira-kira Bapak? Ada rencana nggak seperti ke depan seperti apa? Ya, rencana saya kalau anak-anak yang suka kinestetik, saya nanti dalam proses pembelajaran ini untuk masalah sosial kami akan membuat video, Miss, film pendek. Di situ ada yang kinestetiknya, ada yang suka menggambarnya kalau untuk membuat apa nanti sketsanya. Itu yang tidak saya. Ya. Kalau yang audio? Audio kan di dalamnya juga ada yang untuk pengisi suaranya, Miss. Oh, gitu. Nah, ada kan. pengisi suaranya. Sama visual? Kalau visual sama lah ya, Miss. Kan mereka nanti juga bisa menggambarkan ya atau bisa melihat di dalam video tersebut gambar-gambar yang ada dari masalah sosial yang ada. Jadi terimplementasi ya Pak, masalah sosial itu dilihat dari video, kemudian didengar secara audio, kemudian yang anak kinestetik seperti yang Bapak katakan itu membuat ya Pak ya, Ya. kemudian menggambar ya Pak ya. Oke, luar biasa ya Pak, pembelajaran Bapak sungguh sangat menarik, apalagi dengan kuis-kuis seperti yang Bapak tunjukkan seperti apa. Kemudian Bapak ingin mengembangkan model apa yang sesuai dengan minat mereka, Ya. kebutuhan mereka, begitu ya Pak ya. Ya. Oke, kira-kira ada nggak hal yang baru yang ingin Bapak lakukan ketika pembelajaran nanti di pertemuan berikutnya? Ya, kalau tadi kan sebenarnya nggak hanya video saja yang ingin saya buat untuk kedepannya. Di situ juga ada yang namanya kalau untuk masalah sosial juga ada yang namanya project. Projectnya itu kami akan membuat yang namanya sketsa atau pohon masalah sosial. Nah, di dalam pohon itu sama dengan peta konflik, di mana masalah itu awalnya seperti apa, ya faktor penyebabnya apa, nanti dampaknya seperti apa, dan apakah hubungannya awal apakah sama dengan yang akhir nantinya akan terlihat di situ. Itu perbedaannya. Itu ada pohon konflik namanya. Luar biasa ya Pak, Bapak spesifik menggambarkan hal seperti itu dan kemudian Bapak juga akan membuat rencana tindak lanjut ke depan. Kira-kira kapan ya Pak ya? Apakah semester depan? Semester depan ini kan anak-anak, kalau Bapak di kelas berapa Pak? Kelas 11. Kelas 11, mereka akan ke kelas 12. Ya. Kemudian Bapak ini kan semua kelas nih. Ya. Yang kelas 12 akan lulus. Kalau semester 2 nanti kan kita yang kelas 12 itu akan lulus. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut Bapak yang ingin Bapak kembangkan pembelajaran Bapak itu sesuai dengan minat anak itu secepatnya atau seperti apa Pak? Rencana secepatnya, Miss. Kira-kira bulan berapa? Januari atau Februari nanti. Bulan Januari ya. Oke. Kemudian, nah
Saya sih menyimpulkan di sini ya Pak, Bapak katakan bahwa kompetensinya supaya anak mampu untuk mengatasi masalah sosial di luar, kemudian dapat mengimplementasikan melalui video, audio, bahkan sampai melukis juga dan menggambar juga begitu ya Pak ya. Ya. Kemudian anak-anak bisa mampu mengatasi juga bukan hanya masalah di sekolah ya Pak ya, masalah di luar juga seperti itu. Nah, kemudian Bapak akan membuat rencana tindak lanjut pengembangan dari model pembelajaran Bapak ini di bulan Januari ya Pak ya? Ya. Oke, semoga dapat terlaksana ya Pak ya. Nanti saya akan follow up di bulan Januari. Ya. Oke, Mr. Putra, ada yang Mr. Putra ingin tanyakan? Ada. Tidak ada? Oke, terima kasih Mr. Putra untuk kerjasamanya. Ya.